Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi. Tema perenungan dalam ibadah perjamuan kudus pertengahan tahun 2022 di hari ini dari Mazmur 40 ayat 1 sampai 11. Syukuri korban agung, melakukan kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pertanyaan mengawali renungan pada pagi hari ini, apa perasaan Bapak Ibu Saudara ketika kita berada dalam keadaan terjepit, keadaan kesulitan hidup, lalu datang pertolongan dari seseorang? Coba ada yang kasih jawaban dulu. Apa perasaan Bapak Ibu Saudara ketika Bapak Ibu Saudara ada di tengah-tengah persoalan sulit, keadaan yang terjepit, susah, kemudian ada datang seseorang untuk memberikan bantuan? Dari sebelah sini. Bahagia dan bersyukur. Bapak-bapak tidak perlu pertolongan. Bapak-bapak, apa yang bapak-bapak rasa ketika datang pertolongan dari seseorang? Bersukacita. Ini bapak-bapak pesuara terada, mama yang besar. Ya, Bapak Ibu, tentu saja pertolongan itu menjadi sesuatu yang sangat melegakan kita. Ada sukacita, ada kegembiraan, ada rasa syukur. Saya ada di tengah-tengah kesulitan, tiba-tiba ada yang datang tolong saya. Pasti kita berterima kasih terhadap orang tersebut. Atau mungkin Bapak Ibu Saudara kita bersedia untuk melakukan apapun membalas kebaikan orang itu. Itu wajar-wajar saja. Dan perasaan ini diungkapkan oleh pemazmur Daud dalam pembacaan firman Tuhan kita, Mazmur 40 yang merupakan satu kesatuan utuh sampai dengan ayat 18. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Mazmur ini adalah ungkapan hati Daud atas keselamatan yang telah dinyatakan Tuhan atas hidupnya. Pada ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, Bapak Ibu lihat di sana. Di sana menggambarkan bagaimana Allah menyelamatkan dirinya dari kehancuran dan menegakkan hidupnya kembali. Itu syukur pertama dari Daud. Lalu pada ayat 18, ayat terakhir dari pembacaan ini, Daud juga melukiskan bahwa meskipun Daud miskin, meskipun Daud sengsara, namun Allah tetap memperhatikan dan menolongnya. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dia sudah diselamatkan dari kehancuran, Tuhan Allah menegakkan kembali hidupnya, tapi dalam situasi miskin, situasi sengsara, Allah tetap memperhatikan dan menolong Daud. Daud mengalami dan merasakan bahwa dalam penderitaan sehebat apapun, Tuhan selalu menjadi penolong dalam kesesakan hidupnya. Oleh karena itu, pada ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6, Bapak Ibu lihat, Daud memanjatkan syukur dan puji-pujiannya kepada Allah yang telah menyelamatkan kehidupannya. Bukan hanya itu saja respon dari si pemazmur. Pada ayat 7 sampai 9 dan ayat 10 sampai dengan 11, sebagai respon atas pertolongan Tuhan yang luar biasa yang dialami dalam hidupnya, Daud bersedia bahkan suka melakukan kehendak Tuhan. Ayat 9, karena ia sadar sungguh ketaatan kepada Tuhan jauh lebih berharga dibandingkan kurban persembahan dalam bentuk jasmani. Pada ayat yang ke-7 pembacaan kita, selain ketaatan Bapak Ibu Saudara, Daud juga bersukacita untuk mengabarkan karya Tuhan itu kepada semua orang. Ayat 10 dan ayat 11 pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Dari ayat 1 sampai 11 Bapak Ibu Saudara, intinya adalah Daud mau bersyukur, Daud mau taat
Tapi tidak hanya sampai di syukur dan taat. Daud mau memberitakan kebaikan dan kemurahan Tuhan sebagai kesaksian hidupnya bagi semua orang. 3 hal ini, syukur, taat, dan memberikan kesaksian, adalah respon pemazmur atas pertolongan dan karya Tuhan dalam hidup dan kehidupannya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sebagaimana Daud dalam kesesakannya, dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa karena musuh-musuhnya, tetapi Tuhan mendengarkan teriakan Daud. Teriakan dia minta tolong, dan dia butuh keselamatan dari Tuhan. Maka Daud bersyukur pada Tuhan. Pun kita saat ini, ketika kita diundang dalam pesta perjamuan kudus, saya dan Bapak Ibu Saudara kita diajak untuk menghayati perjamuan kudus ini dengan baik. Kita hendak diingatkan bahwa hidup kita yang berdosa ini, kita harus menanggung dosa ini. Tetapi dari lubang kebinasaan itu, Tuhan mengangkat kita. Allah Bapa memberikan Yesus Kristus mengganti saya dan Bapak Ibu Saudara. Mati untuk kita semua. Tubuhnya, darahnya dipecahkan, ditumpahkan untuk menggantikan saya dan Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita nikmati segala hal karena anugerah keselamatan yang Tuhan telah kerjakan bagi kita semua. Kita berbahagia karena kita percaya pada Tuhan, dan percaya itu memberi selamat bagi saya dan Bapak Ibu Saudara. Lalu kita hendak bersyukur atas semua perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar bagi kita. Lebih dari persembahan di meja perjamuan kudus ini, lebih dari pemberian rutin kita pada gereja untuk pelayanan gereja, hidup setiap hari saya dan Bapak Ibu Saudara, rumah tangga kita, hidup bertetangga satu dengan yang lain, dalam hidup persekutuan jemaat, bahkan lebih luas lagi di tengah-tengah masyarakat, di mana saja Tuhan utus kita pergi, menjalankan tugas dan tanggung jawab kita. Suami istri dalam rumah, orang tua dan anak dalam keluarga, jangan kita beri persembahan lalu kita pikir itu beres, selesai. Jangan sama dengan pembacaan firman Tuhan kemarin, Bilangan pasal 18 dan Maleakhi 3. Orang bilang, saya suka kasih persembahan persepuluhan. Tapi ternyata Tuhan bilang, kamu tipu saya. Karena persembahan persepuluhan yang dikasih itu adalah persembahan persepuluhan yang penuh dengan cacat, noda, dosa, dan tidak kudus. Jadi jangan anggap bahwa Bapak Ibu sudah memberikan persembahan, itu beres, semua selesai. Tapi marah-marah terus, benci tetap ada, dan tetap cari waktu untuk balas dendam. Kau bikin saya, atau jangan saya bikin kau lagi. Percuma Bapak Ibu Saudara, persembahan itu tidak berbau harum di hadapan Tuhan. Nyatakan syukur dan lakukan kehendak Tuhan. Taruh firman Tuhan di dada, dan kesaksian menjadi alat yang hidup bagi saya dan Bapak Ibu Saudara. Dalam kehidupan bertetangga satu dengan yang lain, mari penuh kasih, saling mengerti, saling menolong. Jangan jadi batu sandungan untuk orang lain. Jangan jadi batu sandungan untuk tetangga kita. Seperti ketong saja yang tinggal dalam kompleks itu, orang lain strada, lalu hidup suka-suka, ribut kiri kanan, cemburu iri satu dengan yang lain. Atau dalam kehidupan persekutuan, kadangkala ada banyak orang yang protes, tapi ketika dipanggil untuk duduk di tengah-tengah pelayanan, tolak, nanti dulu, sabar dulu. Akhirnya jadi penonton. Penonton itu pintar Bapak Ibu Saudara. Penonton bisa menilai semua permainan. Tapi coba kalau penonton main, pasti donjo tidak bisa main. Nah, hari ini jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, sesaat lagi saya dan Bapak Ibu Saudara kita akan diundang memasuki meja perjamuan kudus. Periksa hati kita masing-masing. Saya percaya ketika Bapak Ibu datang dalam ibadah hari ini, masing-masing sudah berdoa pada Tuhan.
untuk menikmati roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Kristus. Periksa hati kita masing-masing. Apakah kita duduk di sini, kita sudah layak duduk ataukah tidak? Supaya perjamuan kudus tidak menjadi sah bagi saya dan Bapak Ibu Saudara. Paulus bilang, sebelum duduk lihat dulu, pulang selesaikan baru duduk makan perjamuan. Supaya itu jadi berkat untuk saya dan Bapak Ibu Saudara. Masuki dengan rasa syukur. Masuki dengan pengucapan syukur bahwa Yesus Kristus telah menebus saya dan Bapak Ibu Saudara. Setelah selesai menerima berkat tubuh dan darah Kristus, doakan, kerjakan niat syukur Bapak Ibu Saudara. Pastikan syukur lebih dari pemberian benda mati, mempersembahkan hidup sepenuhnya pada Tuhan, mempersembahkan hidup yang terbaik pada Tuhan. Saya selalu katakan, kalau mau angkuh, mau sombong, mau tinggi diri, mau tepuk dada, lihat peristiwa Golgota. Harusnya saya dan Bapak Ibu Saudara yang mati digantung di atas bukit itu, bukan Tuhan Yesus. Tapi tadi awal saya katakan, karena Allah mengasihi kita, Dia memberikan Yesus Kristus bagi kita, supaya kita memperoleh keselamatan, dan buah keselamatan hari ini kita duduk dalam persekutuan jemaat. Dan menikmati karya agung Tuhan lewat perjamuan kudus di hari ini. Bapak Ibu Saudara, selamat mempersiapkan diri untuk menikmati roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Kristus. Ucaplah syukur kepada Tuhan, sebab hari ini Tuhan memperkenankan kita kembali menikmati perjamuan kudus. Pulang dan lakukanlah apa yang menjadi tugas saya dan Bapak Ibu Saudara. Seperti pemazmur, menjadi alat kesaksian yang hidup, memberitakan kasih dan kebaikan Tuhan bagi banyak orang, supaya banyak orang juga diselamatkan dan menerima kasih serta anugerah Allah. Tuhan memberkati firman-Nya. Tuhan menolong kita semua. Amin.